Nggih. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak Ika? Alhamdulillah Bu, saya sehat. Alhamdulillah. Oh iya, hari ini Ibu ingin ngobrol sama Mbak Ika. Kayaknya agak lama. Kira-kira mengganggu aktivitasnya Mbak Ika apa tidak ya? Oh, tidak Bu. Silahkan. Kira-kira ada apa ya Bu? Ngobrol saja kok Mbak Ika. Karena kita sudah lama tidak mengobrol kayak seperti sekarang ini. Begini Mbak Ika, akhir-akhir ini Ibu perhatikan Mbak Ika itu kok sering menyendiri ya kalau berada di kelas. Kenapa Mbak Ika kok sering menyendiri? Sebenarnya saya juga ingin Bu ngobrol dengan Ibu, tapi saya malu. Sekarang alhamdulillah Ibu mau ketemu dengan saya. Jadi saya lega Bu, saya juga ingin ngobrol sama Ibu. Oh begitu. Jadi apa yang perlu Ibu bantu Mbak Ika? Dan kira-kira Mbak Ika ingin ngobrol apa dengan Ibu? Mm, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya alami selama ini, Bu. Ada lagi Mbak Ika selain itu? Selama ini saya merasa tidak nyaman di kelas, Bu. Sepertinya saya tidak cocok berteman dengan teman-teman di kelas. Oh begitu. Apa yang membuat Mbak Ika tidak nyaman di kelas? Dan yang membuat Mbak Ika tidak cocok dengan mereka apa ya? Saya juga tidak tahu, Bu. Mungkin ini juga salah saya. Coba-coba diceritakan dulu kenapa Mbak Ika merasa tidak nyaman ada di kelas. Sebenarnya saya juga mau bergabung dengan mereka, Bu, kerja kelompok atau mengerjakan soal-soal bersama-sama. Tapi setiap kerja kelompok, saya selalu bekerja sendiri. Sementara anggota kelompok yang lain hanya ngobrol atau bahkan main HP. Jadi, saya memutuskan mending bekerja sendiri, Bu, tidak ikut dalam kelompok. Oh, begitu. Iya, iya, Bu Guru paham. Selama ini Mbak Ika itu apa yang sudah melakukan apa supaya tidak bekerja sendiri? Setiap ada kerja kelompok, saya suka mengajak teman saya untuk bekerja sama. Saya juga Hmm, selalu memberitahu kalau teman saya tidak bisa mengerjakan. begitu. Kalau boleh Ibu coba simpulkan, kenapa Mbak Ika tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok itu Mbak Ika selalu mengerjakannya sendiri, bukan begitu? Iya, Bu, betul. Setiap ada pelajaran maupun kerja kelompok, saya selalu mengerjakan soal di kelas. Pasti saya mengerjakannya sendiri, Bu. Oh gitu. Oke, sekarang Mbak Ika kan tahu masalahnya. Ada lagi masalah yang lain Mbak Ika? Hmm, sepertinya tidak ada, Bu. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik, sopan, dan mempunyai rasa kekeluargaan yang kuat. Atau mereka pikir saya mampu ya, Bu.
Cuman sayanya aja yang tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Mereka itu menganggap Mbak Ika itu pintar. Jadi untuk kedepannya, Mbak Ika akan melakukan apa? Ya itu, Bu. Saya bingung, Bu. Harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan? Begini, Mbak Ika. Dari beberapa hal yang sudah Mbak Ika jelaskan, hal mana yang menjadi prioritas pertama? Yang pertama, menurut saya, Bu, saya akan meminta maaf kepada mereka atas kesalahan yang saya perbuat. Yang kedua, saya memahami mereka karena ketidakmampuannya. Mm-mm. Selanjutnya, saya bangga dipercaya mereka dan mau ikut bekerja sama, tidak akan menyendiri lagi. Wah, keren sekali Mbak Ika. Ibu bangga sama Mbak Ika. Kira-kira ada hal lain yang akan Mbak Ika lakukan? Apa ada hal lain yang akan Mbak Ika lakukan? Hmm, Ini ini yang Ibu suka. Jadi bisa jelaskan lagi nggak ke Ibu lebih jauh lagi? mungkin nanti saya akan membuat kelompok belajar di kelas, Bu, dan Ya, saya akan bersedia apabila diperlukan untuk membimbing mereka selama saya mampu dan saya bisa, Bu. ya bagus. Nah, ini yang Ibu suka. Bisa jelaskan lagi ke Ibu lebih jauh? Iya, Bu. Nanti saya akan buat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan tersebut. Apa yang Mbak Ika maksud itu tutorial sebaya? Apa itu, Bu? Tutorial sebaya. Jadi tutorial sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Itu tutorial sebaya. Hmm, iya, Bu, ya. Mungkin itu yang akan saya lakukan, Bu. Nah, dari obrolan kita kali ini, Mbak Ika, apakah Mbak Ika bisa menceritakan kembali apa yang akan Mbak Ika lakukan berikutnya? Iya, Bu. Saya akan bergabung dengan teman dan bekerja sama jika belajar kelompok. Dan saya akan membuat tutorial sebaya seperti yang Ibu sebutkan tadi. Ibu suka dengan apa yang Mbak Ika capai dalam diskusi kali ini. Lalu komitmen apa yang akan Mbak Ika jalankan dengan rencana ini? Setelah ini, saya akan menemui teman saya di kelas, Bu, dan akan mengungkapkan kegiatan yang akan saya rencanakan. Oh begitu, ya, guru paham. Siapa yang akan membantu Mbak Ika untuk menjalankan komitmennya Mbak Ika? Hmm, saya akan meminta eh, Nafisa untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya itu, Bu. Wah, ini baru hebat. Bu Guru yakin Mbak Ika pasti bisa. Semoga berhasil ya Mbak Ika. Iya, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, atas waktunya. Sama-sama.